Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah cerita dari tulisannya Wattpad Ramdan Nahdi yang berjudul Lepaskan Tali di Leherku. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita lanjut ke ceritanya. Amira dan Dahlia beranjak bergabung dengan Poppy dan Gina di atas kasur. Sementara aku dan Petra masih saling berpandangan. Soalnya kami yakin sekali kalau suara ketukan itu berasal dari jendela belakang tempat jemuran. Mas, Supri kembali memanggil Mas Ilham. Tuk-tuk, dua ketukan cepat terdengar di jendela depan, dekat pintu. Supri melangkah mendekati jendela, kemudian mengintip keluar melalui celah gordin. Gak ada siapa-siapa, ucap Supri pelan. Kami pun mulai ketakutan. Apakah ini ulah Riana? Tok-tok. Pri, suara Mas Ilham kembali terdengar. Mas Ilham, sahut Supri. Iya, lu lagi ngapain sih? Dari tadi kagak bukain pintu. Supri memegang gagang pintu. Jangan Pri, ucapku lalu memalingkan wajah. Takut kalau Riana yang berada di balik pintu. Krek, krek. Supri membuka pintu. Lama amat, ucap Mas Ilham yang langsung melihat ke arah pintu. Ternyata dia benar-benar Mas Ilham. Ia masuk ke dalam kamar. Wah, kok anak cewek ada di sini? Tegurnya. Tadi ada kejadian horor di atas, makanya semua ngungsi ke sini. Balas Petra. Kejadian horor apa? Nanti deh saya ceritain, sahut Supri seraya menutup pintu. Mas berani banget jam segini masih berkeliaran di kosan, sambung Supri. Kan gue baru balik dari kampus, terus ngeliat lampu kamar lo masih nyala, sama kedengaran suara cewek, makanya gue ngecek kemari. Ternyata lagi pada ngumpul, balas Mas Ilham. Itu kenapa pada duduk dempetan di atas kasur? Imbuhnya. Tadi ada yang ngetok jendela Mas, sahut Amira. Itu kan gua. Bukan jendela depan, tapi jendela belakang Mas. Mas Ilham melangkah ke arah jendela belakang, kemudian menyipak gorden hingga terbuka. Sebagian, jangan iseng, ucapnya sembari menatap area jemuran yang gelap. Mas ngomong sama siapa? Tanyaku bingung. Sama makhluk yang suka iseng dan suka bikin orang ketakutan, balas Mas Ilham sembari duduk di kursi. Kalian tuh jangan takut sama dia. Semakin kalian takut, dia tuh semakin senang ngerjain kalian, sambungnya. Gimana gak takut Mas? Orang mukanya serem gitu, sahut Petra. Gak terlalu serem sih, Mas Ilham dengan entengnya berkata seperti itu. Mas udah ketemu juga? Tanyaku. Udah beberapa kali, kan gue sering balik jam segini. Mas gak takut? Ngapain takut? Gue lebih takut sama maling daripada gituan. Lagian nih, makhluk begituan tuh di gunung banyak. Oh iya, aku sampai lupa kalau Mas Ilham adalah ketua Mapala, mahasiswa pecinta alam. Dia sudah sering melakukan ekspedisi pendakian ke berbagai gunung. Wajar kalau ia tidak takut dengan Riana. Mas Ilham pun mulai menceritakan pengalamannya bertemu Riana. Namun beberapa kali pertemuan, Riana belum pernah mengatakan sesuatu padanya. Dia cuma duduk diam sambil menangis di ruang tamu. Setiap ditegur langsung hilang, ucap Mas Ilham. Obrolan kami pun berlanjut. Kini giliran aku yang menceritakan pengalaman bertemu Riana, dilanjut Petra dan Gina dan yang lainnya. Kami sudah seperti grup curhat menceritakan keluh kesah setelah kematian Riana, hingga tak sadar azan subuh telah berkumandang. Mas Ilham beranjak dari kursinya. Udah subuh, gue balik kamar dulu ya, pamitnya. Oh, oke Mas, sahutku. Malam ini Mas Ilham telah mengajarkanku untuk bersikap berani, tidak takut. Ia juga menyarankanku untuk rajin ibadah dan berhenti memikirkan Riana. Selain itu, untuk masalah tali yang ada di kamar mandi Riana, itu akan membantu mendiskusikannya dengan Bapak Bos. Lin, aku mau kemana sih? Terdengar suara Mas Ilham dari luar. Aku dan Supri pun bangkit dan berjalan keluar. Terlihat Gali sedang berdiri di depan kamarnya sambil membawa 2 tas besar. Kami pun menghampiri Gali. Mau kemana pagi-pagi gini, Li? Tanya Mas Ilham lagi. Mau ke kosan teman Mas, balas Gali. Wajahnya tampak pucat dan ketakutan. Ini pasti ada hubungannya dengan Riana. Kamu diganggu juga, Gali mengangguk. Saya pamit dulu Mas, udah ditunggu teman. Oh, oke Li.
Gali pun pergi. Kini penghuni lantai bawah berkurang satu. Jika teror ini tidak segera dihentikan, bisa jadi hanya tinggal Mas Ilham saja yang bertahan. Kalian ngapain masih di sini? Tegus Mas Ilham sambil melihatku dan Supri yang berdiri di belakangnya. Sana sholat subuh. Iya mas. Kami pun kembali ke kamar, kemudian mengantarkan penghuni lantai atas ke kamarnya. Gue tidur dulu ya Pri, pamitku, lalu kembali ke kamar. Tanpa pikir panjang langsung merebahkan tubuh di atas kasur. Gue hela napas panjang, akhirnya aku bisa tidur. Gue mampu sambil menutup mata. Tak berselang lama aku pun tertidur. Bangun. Kurasakan sentuhan di pipi. Aku bergumam dengan mata tertutup, lalu menghadap tembok dan menutup telinga dengan guling. Seseorang menarik gulingku dengan cepat. Bruk, lalu membenturkan kepalaku. Sontak aku langsung membuka mata. Nah, bangun juga akhirnya. Ucap Petra yang sedang berdiri di samping kasur sambil memegang guling. Gue masih ngantuk, Pet, omelku. Ada yang mau ngomong sama lu. Siapa? Tuh. Petra menoleh ke arah pintu. Terlihat Bapak Kos sedang berdiri di sana. Maaf ganggu tidurnya deh Iqbal, ucap Bapak Kos. Seketika itu aku bangun dan duduk di atas kasur. Gak apa-apa Pak, balasku. Ada yang mau Bapak omongin? Ditunggu di ruang tamu ya. Oh iya Pak. Bapak Kos pergi ke ruang tamu. Kutatap Petra yang masih berdiri di sampingku. Ada apaan sih Pet? Tanyaku. Kayaknya Mas Ilham udah cerita curhatan kita semalam, Bal. Ditambah ada kabar dari Gali sama Gina yang izin mau pindah kosan. Hah? Gina mau pindah kosan? Iya, gue juga sempat kaget pas dia ngomong di grup WA. Kalau Gina kan udah jelas pindah karena apa. Nah, si Gali? Gue mikir dia adem ayam aja. Ternyata diteror juga. Lu baca aja di grup WA, dia udah cerita semuanya. Oh, ntar deh. Udah, gue mau ke kamar mandi dulu. Ngomong-ngomong, gimana caranya lu masuk kamar? Kan kuncinya gue gantung di pintu. Lu kagak kunci pintu, Bal, sahut Petra. Berlalu keluar kamar. Aku bangkit berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kemudian pergi ke ruang tamu. Di sana sudah ada Bapak Kos, Pak Karta dan Pak Ustadz yang menunggu. Tak terlihat satupun anak kos, termasuk Mas Ilham. Duduk di sini deh Iqbal. Bapak Kos memintaku duduk di sampingnya. Sekali lagi maaf udah ganggu tidurnya, imbuhnya. Oh, gak apa-apa Pak. Bapak udah dengar cerita dari Ilham sama Petra. Aku berharap Petra tidak menceritakan masalah mabuk-mabukan itu. Katanya ada Iqbal punya hubungan spesial sama almarhumah Riana, ucap Bapak Kos. Oh, enggak Pak. Saya malahan baru tahu kalau Riana suka sama saya. Elaku. Oh, begitu. Rencananya hari ini Bapak mau bersihin kamar Riana. Bapak mohon banget Iqbal bisa bantu. Bantu apa ya Pak? Bantu lepasin tali di kamar mandinya. Dek. Jantungku langsung berdebar kencang. Melihat tali itu di alam mimpi saja sudah menyeramkan. Apalagi melihatnya langsung. Bukannya masih ada garis kuning polisi Pak? Oh iya, Bapak lupa bilang. Tadi siang Bapak sudah ke kantor polisi untuk minta izin membersihkan kamar. Alhamdulillah dikasih izin karena polisi sudah punya kesimpulan kalau kasus Riana itu murni bunuh diri. Loh, berarti nggak ada olah TKP dong Pak? Gak ada dek, soalnya bukti forensiknya sudah jelas mengarah ke bunuh diri. Makanya sore-sore gini Bapak datang ke sini sama Pak Ustadz buat bersihin kamarnya. Apa dek Bapak bisa bantu? Aku harus jawab apa? Dilema. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Di satu sisi aku sangat takut harus bilang berhadapan dengan tali itu. Di sisi lain ingin teror ini segera berakhir. Gimana deh Iqbal? Tanya Bapak Kos. Apa nggak bisa sama orang lain saja Pak? Balasku. Deh Iqbal tenang saja, nanti yang lepasin talinya Pak Karta atau Pak Ustadz. Tapi kalau sampai gagal, Bapak mohon Deh Iqbal bisa bantu. Oh oke Pak. Aku tidak begitu mengerti apa susahnya melepaskan sebuah tali. Ya udah, Bapak ke atas dulu. Oh iya Pak. Bapak Kos, Pak Karta dan Pak Ustadz pergi ke kamar Riana. Sementara aku memilih kembali ke kamar. Bah, panggil Petra sembari masuk ke kamar bersama Supri. Apa? Sahutku yang sedang berbaring di atas kasur. Lu kagak ikut ke atas? Tanya Petra. Kagak. Terus tadi lu ngobrolin apaan?
Ih, kepo deh. Gue juga penasaran, Bal, ucap Supri. Bapak kos cuma minta tolong buat lepasin tali di kamar Yana. Kalau Pak Karta atau Pak Ustadz gak berhasil, jelasku. Masa lepasin tali doang gak berhasil? Sahut Petra. Nah, makanya gue juga heran, balasku. Ya coba ditunggu saja, siapa tahu emang beneran gak bisa, timpa Supri. Masalahnya gue lapar banget, Pri, mau makan di luar, ucapku. Ya keluar aja dulu, lu udah pada makan belum, Pet? Udah. Bah, curang, gak ngajak-ngajak. Ngajak gimana, orang lu aja tepar kagak bangun-bangun. Ya udah, ntar kalau bapak kos nyari, bilang aja aku lagi makan di luar, ucapku sembari mengambil tas lempang. Oke. Aku berjalan keluar kamar. Lu berdua masih mau di sini? Tanyaku berdiri di dekat pintu. Iya, Supri dan Petra pun keluar kamar. Saat kembali ke kosan, terlihat Petra sedang berdiri di teras. Wajahnya tampak gelisah. Lu teleponin kok gak diangkat, omelnya. Gue gak bawa handphone, Pet, sautku seraya membuka pagar. Emang ada apaan sih? Bapak kos nyariin lu. Hah? Ada apa ya? Ya mana gue tahu. Dia cuma bilang kalau Iqbal datang suruh ke atas. Waduh, jangan-jangan Pak Karta tidak berhasil melepaskan tali itu. Ya malah diem aja. Buruan, tegur Petra. Iya sabar. Kami melangkah ke dalam. Terlihat para penghuni kamar atas sedang duduk di ruang tamu. Wajah mereka sangat gelisah. Dengan Petra, aku punya firasat buruk. Pasti terjadi sesuatu di kamar Yana. Lo kagak ikut, ucapku saat Petra tidak ikut menaiki tangga. Yang disuruh naik cuma lu doang, balas Petra. Ku tarik tangannya. Temenin lah, Pet, gue takut. Enggak ah, gue juga takut. Dewa udah datang, sapa bapak kos. Aku hanya bisa menggaruk-garukan kepala sambil tersenyum canggung. Bapak butuh bantuan dari Iqbal, ayo ke atas. Terpaksa aku harus menaiki tangga menuju lantai 2. Ada masalah apa ya, Pak? Tanyaku. Sesampainya di lantai 2. Iqbal lihat sendiri di kamar. Bapak kos berjalan duluan, kemudian masuk ke dalam kamar Yana. Langkahku terhenti tepat di depan pintu melihat karung putih yang beberapa kotak kardus diletakkan di dekat pintu. Sepertinya itu berisi pakaian dan barang-barang milik Riana. Wangi pembersih lantai pun begitu menyengat. Tiba-tiba terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran diikuti suara orang yang mengerang. Spontan aku masuk ke dalam kamar, melihat ke arah sumber suara. Pak Karta. Ia sedang berbaring di atas kasur. Tubuhnya terlihat kaku dengan tangan mengepal kencang. Wajahnya tampak pucat dengan mulut terbuka dan mata melotot menatap langit-langit. Di sampingnya ada Pak Ustadz yang sedang merapal doa sembari mengusapkan air ke wajah Pak Karta. Aku menatap bapak kos. Pak Karta, kenapa Pak? Tanyaku. Dia tiba-tiba jadi begitu pas pegang tali, balas bapak kos. Aku terkejut mendengar dan sedikit rasa tak percaya bagaimana mungkin hanya dengan menyentuh tali bisa berakibat seperti itu. Memang ada apa sih Pak dengan tali bekas orang bunuh diri? Iqbal bisa bantu lepasin talinya? Tanya bapak kos. Jujur, setelah melihat apa yang terjadi dengan Pak Karta, keberanianku langsung berada di titik terendah. Melihat kamar mandi saja, jantung ini sudah berdetak kencang. Saya takut Pak, balasku. Jangan takut, insya Allah gak akan terjadi apa-apa, ucap Pak Ustadz. Bagaimana mungkin ia yakin tidak akan terjadi apa-apa, sementara Pak Katra saja masih berbaring tak berdaya. Gimana Iqbal, bisa bantu? Tanya bapak kos lagi. Aku menatap tembok kamar mandi, sembari mengumpulkan keberanian yang masih tersisa. Kemudian menghela napas. Bismillah, ucapku, sambil melangkah ke depan. Kini aku sudah berada tepat di depan kamar mandi. Pintunya terbuka, sehingga dengan jelas aku bisa melihat kursi plastik berwarna biru yang berdiri tegak di tengah kamar mandi. Kutatap plafon kamar mandi yang berlubang, cukup besar. Terlihat balok kayu rangka atap, tempat Riana mengikat tali tambang kecil untuk bunuh diri. Aku tidak menyangka Riana bisa berpikiran sejauh itu. Jangan lupa baca doa, ucap bapak kos yang berdiri di belakangku. Iya Pak, balasku, seraya melangkah ke dalam kamar mandi, kemudian naik ke atas kursi sambil merapalkan doa dalam hati. Saat kusentuh tali tambang itu,
Tubuhku seperti tersetrum, pandanganku kabur, dan kepala ini berat sekali. Kakiku pun mulai kesemutan menjalar sampai ke tengkuk dan leher. Dingin, aku merasakan ada es batu sedang berjalan perlahan di punggung, disertai kuping yang berdenging. "Bal," bisik suara Riana. "Tutup pintunya." Entah bagaimana tubuh ini bergerak dengan sendirinya, menutup pintu lalu menguncinya. "Dek, Bal, kenapa pintunya ditutup?" teriak Bapak kos sambil menggedor pintu. Aku tidak mempedulikannya. "Naik lagi, Bal," ucap suara Riana. Aku pun naik ke atas kursi, menatap tali tambang yang berada di hadapan. "Pegang talinya." Kupegang tali tambang itu. Tiba-tiba muncul hasrat ingin bunuh diri. "Gak sakit kok, Bal." Perlahan aku memasukkan kepala pada lingkaran di ujung tali tambang. "Tendang kursinya, Bal." Ku tendang kursinya. Seketika itu aku tersadar, panik. Kali ini berusaha mencari pijakan, sementara tanganku menarik tali tambang, berharap tali itu putus. Sayangnya semua usahaku gagal, sementara jeratan di leher terasa semakin kuat. Aku mulai kehabisan napas, sesak. Dada ini seperti terbakar, aliran darah ke kepala seperti sudah berhenti, hingga membuat kepalaku ini pusing sekali. Tubuh ini sudah mulai lemas dan bergerak tak beraturan, kejang. Kurasakan air liur menetes di sudut mulutku. Perlahan pandanganku meredup. Kini aku hanya bisa pasrah. Sebelum kesadaranku benar-benar hilang, terdengar suara pintu dibanting cukup keras. "Bruk, Dek Iqbal, Bal." Samar terdengar suara orang memanggilku. Saat membuka mata, ternyata aku sudah berada di posisi tergantung di pohon besar. Di dekatku ada Riana dan Pak Katra. Bedanya, tangan dan kaki mereka terikat, sementara aku tidak. "Bal," panggil Riana. Entah kenapa, meski leherku terjerat tapi tidak ada sedikit pun rasa sakit. Aku menoleh pada Riana. Bajunya terkoyak-koyak dengan tubuh luka berdarah. Sepertinya ia habis disiksa. "Lo harus pergi dari sini," ucapnya lagi. "Dek Iqbal cuma perlu baca doa, nanti talinya bakal putus," sahut Pak Katra. "Baca doa? Doa apa?" Aku sama sekali tidak ingat satupun doa. "Ayo, Bal, coba ingat-ingat lagi," teriak Riana. Setiap kali mulut ini membaca atau ingin berucap, suaraku selalu tertahan di tenggorokan. "Gak bisa," ucapku sambil tetap berusaha. Ku coba mengucapkan lafaz Allah, tapi lidahku ini seakan kaku. "Lu pasti bisa, Bal." Riana memberi semangat. Kenapa begitu sulit sih? "Ayo Dek Iqbal, sebelum mereka datang," ucap Pak Karta. Dengan sekuat tenaga akhirnya aku bisa mengucapkan lafaz Allah. Teriakku sekuat tenaga. Tali gantung tiba-tiba putus dan terjatuh ke tanah. "Pergi, Bal," perintah Riana. Namun aku tidak langsung pergi, memilih untuk menyelamatkan Pak Karta terlebih dahulu. Ku lepaskan ikatan di kakinya, lanjut bagian tangan dan lehernya. Ia pun kini terbebas. "Ayo, Pak." Aku mengajak Pak Karta pergi. Bukannya pergi, ia malah ingin menyelamatkan Riana. "Jangan, Pak, dia jahat," cegahku seraya menarik tangannya. "Bukan Riana yang jahat, Dek Iqbal, tapi Bapak," sahutnya melepaskan tali ikatan di kaki Riana. Aku tidak mengerti ucapan Pak Karta. Jahat, padahal gara-gara ulah Riana, ia sampai terkapar tak berdaya. Ikatan Riana berhasil dilepas. Kutatap wajahnya dengan penuh kebencian. Gara-gara ia, aku berakhir di tempat yang aneh seperti ini. Tempat yang benar-benar mengerikan. Sebuah pohon besar yang dipenuhi orang bergantung. Ada yang sudah tak bergerak, ada yang berteriak minta tolong. Ada pula yang tubuhnya dipenuhi luka. Sama seperti Riana. Entahlah, tempat macam apa ini. Kemudian terdengar suara tawa melengking. "Dek Iqbal, cepat pergi, ikut sama Riana," perintah Pak Karta. "Enggak, Pak, aku tidak mau pergi dengannya." "Percaya sama Bapak, pergi sama Riana." "Ayo, Bal," ajak Riana, "ikut gue." Ia berlari ke arah hutan. "Pak," aku menoleh ke Pak Karta yang berdiri mematung. "Riana bakal bantu kamu keluar dari sini. Tapi Pak, Dek Iqbal harus percaya sama dia." Suara itu kembali terdengar, tapi kali ini diikuti dengan kemunculan sosok nenek berambut putih. Ia menatapku, lalu berlari kecepat ke arahku. "Pergi, Dek," ucap Pak Karta. "Maafin Bapak."
Aku pun berlari mengejar Riana. Kami berhasil masuk ke dalam hutan. Namun kegembiraan kami tidak cukup berlangsung lama. Terdengar suara melengking di belakang. Aku menoleh sebentar. Ternyata nenek tua itu sedang berlari mengejar. Tubuhnya terlihat tua rentak, tapi larinya begitu cepat. "Terus lari, Bal, jangan menengok ke belakang," teriak Riana. Aku berlari sekencang mungkin, masuk ke dalam hutan. Entah sudah berapa lama kami berlari, tapi tidak ada sedikit pun rasa lelah. "Kayaknya udah aman," ucapku. "Belum." Riana terus memaksaku berlari sampai langkah kami terhenti di sebuah sungai yang lebar dengan arus yang cukup deras. "Ayo lompat, Bal." Riana memintaku lompat ke sungai, namun aku tidak seberani itu. Bagaimana bila nanti aku hanyut? "Enggak, cepat, Bal, nanti nenek itu datang keburu." "Gue melompat asal lu ngasih tahu alasan lu bunuh diri itu apa sebenarnya." "Gue gak punya alasan buat bunuh diri, hidup gue bahagia-bahagia aja." "Tapi lu tetap bunuh diri, gak jelas amat sih." "Bukan gak jelas, Bal, emang kenyataannya begitu." "Apa gara-gara penelitian lu gagal ya dan lu harus ngurang?" tebakku. Riana malah tersenyum. "Bal, gue ini jurusan manajemen, mana ada penelitian sih, yang ada itu magang." "Oh iya, aku baru ingat." Riana bercerita kalau semuanya bermula dari tali tambang yang ia temukan di depan kamarnya. Saat menyentuhnya, ia merasakan hal yang sama denganku, tersetrum dan kepalanya terasa berat. Lalu ia mulai mendengar suara-suara aneh di kepalanya. Suara itu memintanya melakukan bunuh diri. Gue udah berusaha ngelawan, tapi susah, Bal. Sugesti mereka terlalu kuat. Bahkan mereka sampai bikin gue punya alasan buat bunuh diri. Semua data hasil magang Riana tiba-tiba hilang. Saat datanya sudah didapatkan kembali, malah laptopnya yang mati total. Masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Setiap malam, ia juga bermimpi melakukan bunuh diri. Mimpi itu terus berulang-ulang, sampai akhirnya dia melakukan itu. "Itu bukan tali tambang biasa, Bal," ucapnya. "Maksudnya?" Aku tak mengerti. "Lu ngasain sendiri kan pas pegang tali itu?" "Iya, gue ngerasa badan gue gerak sendiri." "Nah, itu. Soalnya tali tambang itu sudah diisi sesuatu, Bal." "Diisi apa?" "Lu lihat orang-orang yang bergantung di tali tadi." "Iya, mereka yang mengisi tali tambang itu, terus ngasih sugesti biar lu ngelakuin bunuh diri." "Bukannya lu yang ngebujuk gue ngelakuin itu?" "Dari awal gue gak pernah kemana-mana, diikat di pohon tadi. Nenek dua tadi minta gue buat ngebujuk lu, tapi gue nolak, makanya gue sampai disiksa kayak gini." "Terus yang gentayangan dan nyelakain anak kosan siapa?" "Nenek tua tadi yang nyamar jadi gue. Dia tuh kuat banget, Bal, salah satu pimpinan jin persugihan." "Persugihan?" "Iya, ada yang ngelakuin persugihan di kosan kita." "Siapa? Pak Karta? Apa alasan dia ngelakuin itu?" "Gue juga gak tahu, makanya lu harus selamat dari sini, biar cari tahu sendiri." Suara nenek tua itu kembali terdengar. "Ayo lompat, Bal." "Bentar, gue punya satu pertanyaan lagi." "Apa?" "Berarti yang masuk ke badan Gina itu bukan lo?" "Bukan, kenapa emangnya?" "Enggak." Berarti ucapan Riana yang suka denganku hanyalah akal-akalan nenek tua itu saja. Suara nenek tua itu semakin mendekat. "Ayo, Bal," perintah Riana. Ku tarik tangannya. "Lu juga harus ikut." Riana menepis tanganku. "Gue gak bisa nyebrang." "Kenapa?" "Gue harus mempertanggungjawabkan perbuatan gue." "Tapi itu bukan salah lu, Ri. Tetap aja mereka berhasil ngebujuk gue. Gue harap lu gak bakal balik lagi ke sini." Riana mendorong tubuhku hingga tercebur ke sungai. Aku pun terbawa arus hingga seberang. Saat naik ke daratan, langsung menoleh ke arah Riana. Ia tetap berdiri di sana. Di sampingnya sudah ada nenek tua itu yang sedang memegang tali. Nenek tua itu menjerat leher Riana, lalu menariknya dengan paksa. "Riana!" teriakku saat ia menghilang dari pandangan. Tak lama kemudian ada sebuah cahaya yang berkilauan indah. Lambat laun cahaya membesar hingga menyilaukan mata. Saat mata ini terpejam, aku melihat rekaman-rekaman masa lalu mulai dari kecil sampai momen terakhir dalam hidupku. "Muhammad Iqbal Al-Jannah," panggil suara yang menggema. Belum sempat membuka mata, ada seseorang yang menarik tubuhku, kencang sekali. Aku membuka mata, terlihat Petra dan Sandi sedang duduk tak jauh dariku. "San," ucapku terbata karena merasa sakit di tenggorokan. "Bal,
Petra dan Sandi bangkit lalu menghampiriku. Alhamdulillah, lu udah sadar. Gue pikir lu mau ikut sama Ayang Riana, kelakar Sandi. Aku melotot sambil mendengus kesal. Tapi bener, parah banget. Definisi cinta di bawah mati, sampai Ayangnya mau diajak juga, saut Petra. Sedalam itu ya cintanya. Harusnya dia tuh terain cinta sama Ayang Iqbal. Malah bundir duluan, timpa Sandi. Seandainya saja tenggorokan ini tidak sakit, aku pasti sudah memaki-maki mereka. Rasanya ingin sekali menarik botol infus dan melemparnya. Ngomong Bal, jangan diam aja, ucap Sandi. Ku kepalkan tangan dan mengarahkan ke wajahnya, kemudian menunjuk tenggorokan. Oh, masih sakit. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celana, lalu menyerahkannya padaku. Lu ketik aja di note. Aku mengetik sebuah pesan di note ponsel. Awas aja lu berdua. Sengaja aku tulis di huruf kapital sambil memasang wajah kesal. Marah dia, ucap Petra. Setelah 2 hari di rumah sakit, aku mendapatkan kunjungan dari Bapak Kos dan Pak Ustadz. Kebetulan sekali ada satu pertanyaan yang ingin sekali kutanyakan. Pak Karta sehat Pak? Tanyaku pada Bapak Kos. Bapak Kos melirik Pak Ustadz. Pak Karta udah meninggal dek, beberapa jam setelah dibawa ke rumahnya, balasnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafin Bapak ya Dek Iqbal, ucap Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz minta maaf? Tanyaku bingung. Bapak udah curiga kalau ada yang gak beres di kosan, tapi ke Bapak gak menduga kalau sumbernya ternyata dari tali tambang itu, jelasnya. Pak Karta pelakunya, ucapku. Dari mana Dek Iqbal tahu? Tanya Bapak Kos. Saya lihat di dalam mimpi Pak, sebenarnya Pak Karta juga gak tahu kalau tali tambang itu akan membahayakan dirinya. Sejam sebelum meninggal dia sempat sadar, terus cerita semuanya, ucap Pak Ustadz. Ternyata Pak Karta disuruh oleh seseorang untuk meletakkan tali tambang itu di depan kamar salah satu anak kos yang penting jenis kelaminnya wanita. Riana lah yang menjadi pilihan, karena kamarnya yang paling dekat dengan tangga. Siapa yang menyuruh Pak Karta Pak? Tanyaku. Saingan bisnis Bapak, pemilik kosan juga, balas Bapak Kos. Kayaknya dia sengaja buat nyingkirin Pak Karta biar gak ada saksi. Untung Pak Karta udah dicerita duluan. Ya Allah, kok bisa ya Pak setega itu? Ucapku. Zaman sekarang orang bisa ngelakuin apa saja dek demi ngancurin usaha orang, saut Pak Ustadz. Tega banget sampai orang yang gak salah jadi korban. Aku jadi kasihan dengan Riana dan Pak Karta. Setelah mengobrol sebentar, Bapak Kos dan Pak Ustadz mengantarku pulang ke kosan. Semua biaya rumah sakit sudah dibayar oleh Bapak Kos. Sesampainya di kosan, aku sudah disambut oleh Sandi, Petra, Supri, dan anak-anak kos lain. San, lu kagak nelpon nyokap gue kan? Tanyaku sembari duduk di atas kasur. Kagak kok, santai aja, balasnya. Baguslah, gue takut nyokap panik terus datang ke sini. Mana tiket Kalimantan Jakarta itu kan mahal. Aman kok Bal. Oh iya, gimana kondisi kosan seminggu terakhir ini? Tanyaku. Aman Bal, udah gak ada gangguan. Anak-anak juga udah mulai pada balik ke sini. Paling cuma Mbak Cici aja yang akhirnya bener-bener pindah, saut Supri. Syukur deh, berarti kosan ramai lagi dong. Bisa begadang nonton bola sambil. Aku langsung memotong ucapan Petra. Sudah tahu arah pembicaraannya mau kemana. Masih belum kapok juga nih anak, saut Supri. Ya maaf, balas Petra. Pada ngomongin apa sih? Tanya Sandi. Enggak, sautku. Supri dan Petra kompak. Sebulan berlalu, Bapak Kos akhirnya bercerita padaku tentang siapa dalang yang sebenarnya. Saya cuma cerita ke Dek Iqbal saja ya. Tolong jangan dikasih tahu ke yang lain, ucapnya. Oh, iya Pak. Pelakunya itu pemilik kos yang ada di ujung gang. Dia memang berkali-kali nyoba ngancurin usaha Bapak. Contohnya kamar yang di samping tangga dekat kamar Dek Iqbal. Itu pernah dikejain sampai gak betah. Oh, pantesan kosong lama banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada yang isi. Semua kamar di lantai bawah sudah terisi penuh. Hanya tersisa 2 kamar kosong, yaitu bekas kamar Riana dan Mbak Cici. Meski harganya sudah dikurangi setengahnya, tapi sampai saat ini belum ada yang berani menempati. Mungkin karena cerita horor yang menimpa kosan ini sudah tersebar kemana-mana. Bapak Kos juga mengungkap kalau yang dilakukan saingan bisnisnya adalah persugihan tali gantung.
Pesugihan yang akan memaksa targetnya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dia nggak puas udah bikin Riana meninggal, malah ngincar penghuni lain, termasuk De Iqbal, ucap Bapak Kos. Iya Pak, untung saya bisa selamat. De Iqbal tunggu saja, gak lama dia bakal nerima ajabnya. Amin. Doa itu pun terkabul. 3 bulan kemudian aku mendapat kabar kalau pemilik kosan di ujung gang mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia. Korbannya lagi, penghuni kosan itu kerap diteror oleh sosok yang menyerupai pemilik kos, hingga akhirnya semua penghuni kosan itu pun pindah. Kini setiap minggu di kosanku mengajarkan pengajian, guna membersihkan energi yang negatif yang tersisa, agar kedepannya tidak ada lagi teror yang terjadi. Pak Ustadz, panggilku seraya menghampirinya. Oh iya De Iqbal, balasnya. Saya mau tanya sesuatu Pak. Beberapa hari terakhir ini aku terus memimpikan Riana. Dalam mimpi itu, aku melihat Riana sedang digantung dan disiksa. Mau tanya apa? Apa orang bunuh diri bisa masuk surga? Tanyaku. Ini soal Riana ya? Aku mengangguk pelan. Bagaimanapun, bunuh diri adalah dosa yang sangat besar, sangat dilarang agama. Tapi ada pandangan ulama kalau orang yang bunuh diri itu tidak membatalkan keislamannya. Nasibnya gelap tergantung pada kehendak Allah, seperti pelaku maksiat yang lainnya. Jika Allah berkehendak, Allah bisa mengampuninya dan memasukkannya ke surga karena keislamannya dan keimanannya. Jika Allah berkehendak, Allah juga bisa mengazab di neraka atas kejahatan yang ia lakukan. Lalu setelah bersih dari dosa-dosanya, ia bisa dimasukkan ke surga. Makanya sekarang, Riana butuh banget doa dari keluarga dan teman-temannya. Semoga saja doa-doa itu dapat meringankan siksaannya di akhirat. Jelas Pak Ustadz, sebuah penjelasan yang cukup membuat hatiku tenang. Pesugihan tali gantung, pesugihan unik yang saya temui di Indonesia. Biasanya digunakan untuk menghancurkan usaha orang lain. Entah itu usaha kos-kosan, kontrakan, atau apartemen. Namun tak jarang saya jumpai jenis pesugihan ini mengincar perorangan atau keluarga. Sang dukun akan merekrut korin dari orang yang meninggal karena bunuh diri. Korin-korin itu akan dikirimkan kepada korban, agar korban dapat dihasut untuk melakukan bunuh diri. Jika korban berhasil dihasut, maka korinnya akan dibawa oleh jin pesugihan untuk dijadikan anak buah selanjutnya yang akan dipekerjakan kembali untuk mencari korban berikutnya. Iqbal adalah contoh yang beruntung karena bisa selamat. Banyak anak-anak muda lain yang tidak bisa selamat. Sama seperti Riana, mereka tidak memiliki alasan untuk bunuh diri, tapi dipaksa untuk melakukannya. Semoga kita terhindar dari pesugihan jenis ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai tamat.